Sebenarnya gue punya impresi yang cukup unik terhadap orang-orang Rusia dari dulu gitu. Dan gue yakin gak cuman gue doang yang ngerasa kalau orang-orang Rusia itu memiliki imun tubuh yang terlalu kuat dan juga mental yang terlalu keras. Contohnya seperti mereka bisa berenang di minus puluhan derajat Celcius sambil tersenyum dan bahkan lepas baju gitu. Mereka juga kalau pengen balapan, mereka bakalan balapan tank. Kompetisi militer meliputi adu balap tank di medan pelatihan militer Strugi Kris. Selain itu, dua kapal penjelajah di Laut Bering. Selain berunjuk gigi, kekuatan persenjataan militer dari berbagai negara anggota. Ya, balapan tank. Dan vodka itu udah kayak minuman air putih bagi mereka. Kalau mereka sakit, flu, vodka jawabannya. Kalau misalkan mobil mereka rusak, mungkin vodka jawabannya. Dan ya, apapun itu, masalahnya vodka solusinya. Tapi dari semua hal itu, menurut gua ada satu hal yang paling gak masuk akal di kepala gua. Yaitu adalah obsesi mereka terhadap beruang. На коне! Нет, как за медведя. За Россию. За Россию, за Россию. Dan beruang di Rusia itu bukan cuma sekedar maskot, mereka udah kayak tetangga. Ya, tetangga yang kebetulan makan 50 kilogram salmon setiap harinya. Dan menurut gua beruang dan juga orang Rusia itu udah kayak hubungan yang toksik gitu loh. Nggak sehat tapi nggak bisa dilepas gitu. Nah, gua kalau jadi beruangnya sih gue tersinggung banget. Malah diperlakukan kayak bocil, habis dimandiin, terus dibedakin dan disisirin sama maknya gitu. Seekor hewan predator apex yang bisa ngangkat beban 500 kilogram itu kurang lebih 2 piano Yamaha dengan bite force 975 psi yang bisa menggigit bola bowling dan juga tulang-tulang hewan itu udah kayak kerupuk. Indra seperti punyanya polar bear yang bisa mencium mangsa dari bawah es setebal 90 cm, jarak radius 1 km gitu. Gua kadang nyari kunci motor di ruang tamunya nggak nemu gitu. Dan ini yakin cuma dikasih makan semangka doang. Si beruang lagi dikasih appetizer oleh hidangan utamanya. Tapi nyali bapaknya sih memang harus gue akui, memang balls of steel. Cok, tangan beruangnya segede pala bapaknya anjir. Dan setahu gue, kuku beruang itu bisa sepanjang 4 inci dan itu lebih panjang dari kartu debit gue gitu. Terus ini beruang mau aja lagi disuruh-suruh. Udah kayak anjing mini pom diajakin pose foto gitu. Номер 3 вот так вот. Ляжешь, вот так клиент рядом может присесть так вот. К голове. Вот так. К голове. Где голова? Где голова? Вот так. Руку положить. Dan di sini gue bingung sebenarnya, yang beruang yang mana, yang manusia yang mana. Rantai makanan di alam kayak kebalik gitu. Ini kapan aja si beruang bisa jadiin manusia ini daging cincang gitu. Jadi gue baca-baca di internet dan ternyata ada hal unik di Rusia yang dimana setiap tahunnya itu diadakan hari beruang atau Happy Bear Day gitu yang diadakan setiap tanggal 13 Desember setiap tahunnya. Dan ya, kenapa di tanggal 13 Desember itu karena dipercaya oleh orang-orang bahwa beruang-beruang itu akan hibernasi di winter di sekitaran tanggal segitu dan mereka bakalan tidur sampai 200 hari ke depan. Nah, di video yang ini ada mbak-mbak lagi foto atraksi gitu sama beruang dan jujur gua dibayar pun ogah foto beginian. Iya, hari normal di Rusia ya guys ya. Lihat nih beruang lagi tartik. Oh, lagi lambai-lambai tangan juga. Memang hal yang sangat-sangat normal ya di Rusia. Tapi kalau misalkan lu bukan orang Rusia, ya jangan harap buat dapat treatment yang sama gitu loh. Kalau misalkan ada beruang yang lagi lambai-lambai tangan ke lu, itu bukan sebenarnya sedang lambai-lambai tangan ke lu. Itu lagi nyiapin tiket one way buat lu ke Tuhan. Dan sebenarnya karena lagi bahas beruang, ada satu hal yang menurut gue cukup janggal. Seperti yang kita tahu, banyak expert menyatakan bahwa ada beberapa tipe beruang yang, ini beberapa aja ya, beberapa tipe beruang yang kalau kita temuin di alam luar, kita perlu pura-pura mati atau jatuh ke lantai gitu. Tapi kalau menurut pola pikir gua, kalau beruang ngeliat kita udah mati, ya mereka tinggal mukbang aja nggak sih? Dan ya praktis aja gitu.
Ibarat kayak kalau kita lagi ke pasar pengen beli ayam gitu, kita pilih yang mana? Ayam yang udah mati atau yang masih hidup gitu. Dan ini bukan cuman tentang beruang gitu ya. Harimau di Rusia juga nggak kalah gilanya. Ini harimaunya diajak masuk ke dalam mobil, duduk manis udah kayak anjing golden retriever gitu loh. Dan ya, seketika martabat harimau itu tiba-tiba hilang dan konyol aja gitu ngelihatnya. Dan gue harus mengakui bahwa orang-orang Rusia itu nyalinya gede banget. Biji mereka semua terbuat dari besi. Dan ya, itu aja sih dari gue. Thank you.